lagi di rumah tuh kan sering sendirian. Jadi kayak banyak overthinking, banyak ngelihat dunia luar tuh kayak, wah gila mereka keren-keren banget, gua apaan sih? Gue Gimana? coba buat nerima apa yang ada di diri gue, apa yang gue punya. Gue berhenti bandingin diri gue sama orang lain. Kalau kata orang-orang mah, ubah insecure jadi bersyukur. Asik. Selamat datang di podcast No SKS. Hai, kenalin nama gua Lulu Lutfia. Kalian bisa panggil gua Lutfia atau Via ya. Hai, gue Pipit Anggun. Kalian bisa panggil gue Anggun aja. Oke, Anggun. Bentar lagi kan kita masuk kuliah nih. Selama kuliah online kemarin, lu ngapain aja sih? Selama kuliah online ya, gue mah ngerjain tugas dong pastinya. Iya sih. Main HP juga. Iya dong. Terus ngelamun. Aduh. Iya sih, gue sering banget ngelamun nih selama diem aja di rumah. Ngelamunin apa tuh? Ya gue jadi sering ngerasa insecure aja sama kehidupan yang gue jalanin. Dari kalau misalnya main HP tuh kita kayak lebih lebih ngelihat dunia luar nggak sih? Kayak orang-orang pada punya apa, kita Iya, jadi bener gitu. Nah dari situ kayaknya muncul rasa insecure. Bentar. Kalau menurut lu insecure tuh kayak apa sih? Kalau gue nih ya, gue ngerasa insecure tuh kalau misal gue ngerasa inferior gitu loh dari orang lain. Gue ngerasa kayak diri gue tuh kecil kalau dibandingin orang lain. Gue jadi nggak pede. Iya, gue gitu. Kalau gue ya, lu pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Kayaknya semua orang tuh pernah insecure ya. Lebih lagi kalau misalnya kita lagi di rumah tuh kan sering sendirian ya. Iya, bener-bener. Jadi kayak banyak overthinking, banyak ngelihat dunia luar tuh kayak, wah gila mereka keren-keren banget, gue apaan sih gitu ya. Iya, jadi kalau selama di rumah aja tuh gue ngerasa gue kan jarang ketemu teman-teman ya. Jadi waktu gue tuh jadi dihabiskan untuk memikirkan hal-hal yang negatif kayak gitu ya, termasuk insecurity gue itu. Gue nih ya, kan gue kalau misalnya waktu luang gitu atau lagi main HP, gue seringnya baca webtoon. Nah, gue tuh seneng banget tuh sama komik-komik begitu. Gue tuh sebenarnya pengen banget bisa gambar komik. Asli lu? Iya. Jadi tuh dari dulu gue suka coret-coret sendiri lah gitu. Seneng gambar gitu. Iya. Tapi ada nih kan teman gue yang jago gambar gitu. Gue sering belajar gambar ke dia, tapi namanya juga dia lebih jago gitu ya. Jadi apa yang kita ciptain tuh jadi kecil banget. Jadi lu ngerasa inferior yang tadi gue bilang. Iya benar, ngerasa kayak apaan sih, gue bikin apaan sih? Gue mah apa tuh kalau dibandingin dia. Padahal kalau misalnya gue lihat ya, itu tuh kayak udah karya gue yang paling bagus di tahun ini gitu. Lu udah ngasih effort buat kayak wow, ini karya gue loh gitu. Pas gue pengen pamerin gitu ya sama ke teman-teman gue lewat SW, gue posting tuh, abis gue gambar, gue jepret foto, cekrek, abis itu gue posting di SW gue. Nah itu gue udah bikin caption nih ya, kayak ya caption yang biasa aja gitu, tapi kayak ya ala-ala lah gitu, mau sombong gitu kan. Tapi gue lupa nge-hide dia. Gue hapus lagi tuh postingan. Wah, sumpah lo? Iya. Parah sih itu. Kayak gue hapus dulu, terus gue hide dari dia. Posting ulang? Gue posting ulang. Aduh, parah sih itu. Gue tuh takut dia komen gitu. Kayak komen, apaan sih gambar sekecil ini aja, sebiasa ini aja lu pamerin gitu. Lu kayak udah negative thinking duluan ya, takut dijudge jelek sama dia. Padahal mah sebenarnya kayaknya belum tentu udah orangnya bakal ngejudge gue. Tapi kayak perasaannya tuh kayak aduh, nggak usah deh, gue nggak usah kasih dia lihat deh karya gue yang cuma kayak gini, walaupun itu kayak udah udah karya lu terbagus lah menurut lu. Iya. Tapi lu tetap gak pede untuk nunjukin ke orang yang menurut lu dia jauh lebih bagus dari kita ya. Jadi kayak ngerasa gue mah apa tuh. Gue juga pernah tuh ngerasa kayak gitu, cuma gue lebih ke orang yang menurut gue tuh perfect gitu loh. Jadi dia lebih tuh ke orang ya. Dia tuh bagus di semua aspek kalau menurut gue ya. Apa-apa yang ada di diri dia, apa yang dia punya, itu tuh yang gue pengen ada di diri gue. Dia cantik, pinter, teman-temannya banyak gitu, dan teman-temannya tuh kayak welcome gitu. Orang tuanya jarang tuh kan kalau misalnya ada orang yang cantik terus teman-temannya tuh kayak
dari hati gitu nemeninnya jarang kan. Kadang kalau misalnya kayak gitu kayak cuma pengen pansos lah. Bener banget. Ini kayak beneran real dia tuh jadi kayak temennya perfect. Dia tuh semuanya apa yang gue pengen tuh dia punya gitu. Dia punya keluarga yang oke menurut gue, temennya juga welcome. Kan jarang ya orang pinter, orang cantik tuh temen-temennya pada welcome gitu tuh jarang. Dan gue tuh ngerasa kecil gitu kalau gue bersama dia tuh. Jadi gue tuh nggak pernah mau join atau gabung kalau kumpulan ya. Gue tuh nggak mau deket dia lah, kayak ngebandingin banget ya kan. Gue jadi ngerasa kecil kalau gue bareng dia. Makanya gue selalu menjauhi hal-hal yang menurut gue tuh nggak nyaman. Gue sampai pernah nge-hide story sama feeds dia di Instagram. Oh, lu malah nge-hide-nya dianya ya? Iya, bukan gue nge-hide dianya. Karena menurut gue apa yang dia tunjukin itu malah bikin gue insecure gitu loh. Jadi kayak gue juga pengen kayak gitu, pengen nge-update story yang kayak gini gitu. Gue pengen kayak dia, tapi kan dia nggak bisa gitu. Terus tuh yang paling bikin kayak apa ya, rasa insecure gue plus tuh dia masuk ke jurusan yang gue pengen. Itu kayak ya Allah, ini gue udah insecure plus banget gak tuh? Kayak tadinya gue nih yang pengen di situ, malah dia juga di situ. Iya, terus kan kalau misalnya maba tuh sering posting gitu ya, posting kayak Twibbon, ada muka dia, terus kayak biasanya dia suka bikin story yang sama teman-temannya gitu kan. Aduh, itu gue ya Allah begini amat ya. Makanya abis itu gue ngerasa kayak ya udah cantik, pinter, udah lengkap banget dah. Ngomong-ngomong soal cantik atau body ya, mau cerita sedikit nih gue nih. Gue kalau misalnya lu bisa lihat gue nih, tinggi gue nggak nyampe 105 kayaknya. Unyu ya? Ya gitu deh, orang-orang pada bilangnya pendek kan ya, kayak boncel lah. Aduh, paling kayak iya mungkin niatnya kayak ngatain, bukan ngatain sih, bercanda gitu, tapi kan diterima sama kitanya, hah masa iya nyampe boncel gitu. Gak kan lucu kan ya. Parah banget sih. Kalau itu yang nyampeinnya teman kita sih ya udah ya, kayak ya kata-kataan aja lah ya, kata-kataan kayak biasa. Tapi nih teman-teman gue jadi kasih kan manggil gue Cel. Mereka nggak nyebut gue Cel sih, mereka nyebut gue Cil. Jadi orang-orang manggil gue kecil gitu. Cil, sini Cil gitu. Jadi nama panggilan ya. Jadi tapi gue udah ngerasa ya udah nggak apa-apa, gue kecil, gue lucu, gue imut, gue nggak jelek, gue kecil nggak buruk gitu. Jadi orang yang pendek itu nggak seburuk itu. Dan apa sih namanya, gue kayak lebih nerima diri gue. Kenapa? Bagus tuh itu. Gue juga sekarang udah mulai coba buat nggak mikirin hal-hal yang gak gue punya. Bagus tuh. Iya, gue coba buat nerima apa yang ada di diri gue, apa yang gue punya. Gue berhenti bandingin diri gue sama orang lain, sama si cewek yang tadi gue sebut itu. Mungkin dia cantik ya, dia juga mungkin kaya dan sebagainya, temennya juga welcome sama dia. Tapi kan gue nggak tahu gitu, dia ngalamin kesulitan apa aja di hidupnya. Kayak perjalanan dia menuju tempat itu gitu. Gue nggak tahu teman-teman yang banyak itu. Kan siapa tahu ada yang dia sebelumnya sempat dibully misalnya. Gue kan nggak tahu kesulitan, kesedihan dia tuh apa. Jadi gue coba buat yakinin diri gue bahwa semua orang tuh nggak ada yang sempurna gitu. Mau gue ataupun dia pasti punya sisi yang pengen gue tunjukin dan ada sisi yang nggak pengen gue tunjukin. Ya jadi gue nggak bisa terus-terusan bandingin sisi insecure gue sama sisi kebahagiaan dia. Kalau gitu nggak akan berhenti dong gue insecure-nya, ya kan? Iya. Nah, sebenarnya dari insecure tuh kita bisa kayak nilai diri kita sendiri nggak sih? Kita ada kurang di mana, terus kita punya potensi lebihnya ada di mana, ya kan? Iya, terus dijadiin motivasi gitu ya? Bener banget. Terus habis itu kita juga bisa jadi memperbaiki diri kita, terus kayak ngasah lagi potensi yang ada di dalam diri kita buat jadi kita tuh nggak cuma insecure loh, kita juga bisa kayak dia. Jadi kita bisa lebih berusaha buat lebih baik gak sih? Nggak terbelenggu sama rasa insecure. Benar. Pokoknya jangan jadiin rasa insecure itu sebagai jeruji kita gitu. Kita cuma ngebanding-bandingin orang, kita batasin kemampuan kita. Kita harusnya kayak, wah dia bisa kayak gini nih, oh gue juga harus lebih bisa, gue juga harus berusaha buat dapetin yang dia bukan berusaha dapetin juga sih, kayak melampaui yang udah dia capai kayak. Jadi
Gak cuma dia doang loh, gue juga bisa. Iya, orang kita sama-sama makan nasi ya nggak? Iya, yoi. Jadi buat teman-teman semua, jangan insecure doang ya. Kita harus memperbaiki diri kita dan jangan lupa bersyukur. Yoi, penting banget tuh bersyukur. Kalau kata orang-orang mah, ubah insecure jadi bersyukur. Asik. Udah dulu kali ya. Buat teman-teman, terima kasih udah dengerin podcast 0 SKS dan Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. See you.